Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang bunyi bahasa dan konsonan. Saya, Hanifah Kinanti Aulina, akan menjelaskan tentang pengertian bunyi bahasa. Bunyi bahasa adalah bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Bunyi bahasa dapat diartikan pula sebagai bunyi yang diartikulasikan yang menghasilkan gelombang bunyi sehingga diterima oleh telinga manusia. Bunyi bahasa dapat terjadi jika memenuhi 3 syarat, yaitu adanya udara sebagai energi yang keluar dari paru-paru, adanya alat ucap manusia atau artikulasi, dan adanya hambatan. Ada 2 macam hambatan, yaitu hambatan oleh pita suara dan hambatan oleh artikulator pada titik artikulasi. Selanjutnya adalah proses bunyi bahasa. Proses terjadinya bunyi bahasa adalah mengalirnya aliran udara dari paru-paru keluar paru-paru. Selanjutnya, aliran dari paru-paru dihambat oleh pita suara sehingga terjadi getaran yang disebut proses fonasi. Setelah dihambat oleh pita suara, udara dihambat oleh artikulator dan titik artikulasi yang disebut proses artikulasi. Selanjutnya, udara keluar dari rongga mulut atau proses oral. Saya Faiza Munira dengan NIM 2101421021052. Di sini saya akan menjelaskan klasifikasi bunyi bahasa. Berdasarkan ada tidaknya hambatan pada artikulasi, bunyi bahasa dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu vokal, konsonan, dan semivokal. Vokal adalah bunyi bahasa yang arus udaranya tidak mengalami rintangan. Konsonan adalah bunyi bahasa yang dibentuk dengan menghambat arus udara pada sebagian alat ucap. Semivokal adalah bunyi yang secara praktis termasuk konsonan, tetapi karena pada waktu diartikulasikan belum membentuk konsonan murni. Berdasarkan rongga yang dilalui oleh arus udara, bunyi bahasa dapat diklasifikasikan menjadi 2, yaitu oral dan nasal. Bunyi oral dihasilkan dengan jalan mengangkat ujung anak tekak mendekati langit-langit lunak untuk menutupi rongga hidung sehingga arus udara dari paru-paru keluar melalui mulut. Bunyi nasal dihasilkan dengan menutup arus udara keluar melalui rongga mulut, membuka jalan agar dapat keluar melalui hidung. Berdasarkan ada tidaknya ketegangan sewaktu menghasilkan bunyi bahasa dapat diklasifikasikan menjadi 2, yaitu keras dan lunak. Bunyi bahasa disebut keras apabila pada waktu diartikulasikan disertai ketegangan kekuatan arus udara. Bunyi bahasa disebut lunak apabila pada waktu diartikulasikan tidak disertai ketegangan kekuatan arus udara. Berdasarkan lama tidaknya bunyi bahasa dihasilkan, bunyi bahasa dapat diklasifikasikan menjadi 2, yaitu panjang dan pendek. Bunyi panjang dibedakan dari bunyi pendek berdasarkan lamanya bunyi tersebut diucapkan atau diartikulasikan. Vokal dan konsonan dapat dibedakan atas bunyi panjang dan bunyi pendek. Berdasarkan rangkap tidaknya bunyi dihasilkan, bunyi bahasa dapat diklasifikasikan menjadi 2, yaitu rangkap dan tunggal. Bunyi rangkap adalah 2 bunyi atau lebih yang bergabung dalam satu suku kata. Bunyi tunggal adalah sebuah bunyi yang berdiri sendiri dalam satu suku kata. Berdasarkan nyaring tidaknya bunyi dihasilkan, bunyi bahasa dapat diklasifikasikan menjadi 2, yaitu nyaring dan tidak nyaring. Pembedaan bunyi berdasarkan derajat penyaringan itu merupakan tinjauan fonetik auditoris. Derajat penyaringan itu sendiri ditentukan oleh luas sempitnya atau besar kecilnya ruang resonansi pada waktu bunyi itu diucapkan. Berdasarkan arah arus udara sewaktu menghasilkan bunyi bahasa dapat diklasifikasikan menjadi 2, yaitu agresif dan ingresif. Bunyi agresif dibentuk dengan cara mengeluarkan arus udara dari dalam paru-paru. Bunyi ingresif dibentuk dengan cara menghisap udara ke dalam paru-paru. Saya Ridu Kumalasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian konsonan. Konsonan adalah bunyi bahasa yang dihasilkan dengan menghambat aliran udara pada salah satu tempat di saluran suara di atas glotis.
Konsonan dapat diklasifikasikan berdasarkan A. Cara artikulasi, B. Titik artikulasi, C. Berkata tidaknya pita suara, dan D. Saluran rongga yang dilalui udara. Kemudian adalah jenis-jenis konsonan berdasarkan cara artikulasi menurut cara pengucapannya. Dapat kita bedakan konsonan sebagai berikut. Bunyi letupan yaitu bunyi yang dihasilkan dengan menghambat arus udara sama sekali di tempat artikulasi tertentu secara tiba-tiba. Sesudahnya alat-alat bicara di tempat artikulasi tersebut dilepaskan kembali. Bagian pertama disebut hambatan atau implosi. Bagian kedua disebut letupan atau eksplosi. Semua bunyi yang bukan letupan lazimnya disebut kontinuan. Bunyi kontinuan meliputi beberapa jenis yaitu sengau, sampingan, paduan, geseran, dan aliran. Jenis-jenis ini diuraikan sekarang. Bunyi sengau yaitu bunyi yang dihasilkan dengan menutup arus udara keluar melalui rongga mulut tetapi membuka jalan agar dapat keluar melalui rongga hidung. Bunyi sampingan yaitu bunyi yang dihasilkan dengan menghalangi arus udara sehingga keluar melalui sebelah atau biasanya kedua sisi lidah. Bunyi paduan dihasilkan dengan menghambat arus udara di salah satu tempat artikulasi, di mana juga bunyi letupan diartikulasikan lalu dilepaskan secara frikatif. Bunyi geseran atau frikatif adalah bunyi yang dihasilkan oleh alur yang sangat sempit sehingga sebagian besar arus udara terhambat. Bunyi geletar yaitu bunyi yang dihasilkan dengan mengartikulasikan ujung lidah pada lengkung kaki gigi serta melepaskannya dan segera lagi mengartikulasinya. Bunyi kembar atau geminal yaitu konsonan yang terjadi dengan memperpanjang kalau bunyi itu sesuai kontinuan atau dengan memperpanjang waktu implosi dan eksplosi dalam hal bunyi letupan. Perkenalkan, nama saya Nazia Lendra Fediansa. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis konsonan berdasarkan tempat artikulasi. Jenis-jenis konsonan berdasarkan tempat artikulasi. 1. Konsonan bilabial dihasilkan oleh bibir bawah dan bibir atas. 2. Konsonan labiodental dihasilkan oleh bibir bawah dan gigi atas. 3. Konsonan apikodental dihasilkan oleh ujung lidah dan gigi atas. 4. Konsonan apikoalveolar dihasilkan oleh ujung lidah dan gusi. 5. Konsonan apikopalatal dihasilkan oleh ujung lidah dan langit-langit keras. 6. Konsonan laminopalatal dihasilkan oleh daun lidah dan langit-langit keras. 7. Konsonan mediopalatal dihasilkan oleh tengah lidah dan langit-langit keras. 8. Konsonan dorsovelar dihasilkan oleh pangkal lidah dan langit-langit lunak. 9. Konsonan uvular dihasilkan oleh pangkal lidah dan anak tekak. 10. Konsonan faringal dihasilkan oleh akar lidah dan dinding belakang rongga kerongkongan. 11. Konsonan hamzah dihasilkan oleh pangkal tenggorokan. Jenis-jenis konsonan berdasarkan getaran pita suara. 1. Konsonan bersuara yaitu bunyi yang dihasilkan dengan mendapat hambatan pada pita suara sehingga pita suara ikut bergetar dan pada artikulator. 2. Konsonan tak bersuara yaitu bunyi bahasa yang dihasilkan dengan mendapat hambatan pada artikulator. Jenis-jenis konsonan berdasarkan saluran udara. 1. Konsonan nasal adalah konsonan yang dihasilkan dengan udara melalui hidung. 2. Konsonan oral adalah konsonan yang dihasilkan dengan udara melalui mulut. Contohnya adalah konsonan selain konsonan nasal. Demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Dengan ini, presentasi saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.